Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu wal barakatu ala sayyidil alamin Habibina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'in ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadar rasulullah sadiqul alil amin. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ustadz, calon ustadz, para bapak haji dan calon bapak haji pula, jamaah pecinta secangkir hikmah yang mudah-mudahan selalu ceria dan bahagia. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala bi qaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Kita yakini bahwa segala kenikmatan yang ada pada kita, keluarga kita adalah dari karunia Allah Subhanahu wa taala semata. Kita yakini itu dan kita semakin malu apabila kita menghadapi nikmatnya tidak dengan bersyukur. Kemudian marilah kita bersama-sama mulai muhasabah, mulai belajar menghitung, supaya kita menjadi orang yang berhati-hati dalam segala hal. Kalau kita melakukan dengan hati-hati, insya Allah kita pada akhirnya akan bahagia dan baik-baik saja. Tapi kalau kita terburu-buru dalam segala hal, biasanya jadi kurang sempurna. Maka marilah kita selalu berusaha untuk setiap hari lebih baik daripada yang kemarin. Insya Allah. Bapak-bapak, bapak-bapak semuanya, saya bayangin ini ada ibu-ibunya sekarang malah. Artinya ada harapan, ada impian, coba ini yang ngaji bapaknya datang, ibu-ibunya juga datang. Kayaknya cakep kapan-kapan, setahun sekali kali ya. Iya, anaknya juga ikut. Iya, nggak apa-apa. Jadi agar sama-sama mendapatkan ilmu dan berkah, Allahumma amin. Shalawat, salam, dan barokah marilah kita doakan semoga tetap tercurah limpah atas panutan kita, kekasih kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insan yang paling takwa kepada Allah, pemimpin hamba-hamba Allah yang bersyukur, insan yang kita harapkan pertolongannya, syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Mudah-mudahan kita benar-benar diakui ya, menjadi umat yang baik, umat yang disayangi oleh beliau. Allahumma amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan yang lalu telah kita sampaikan makna Asmaul Husna Al-Bar. Asmaul Husna yang berapa ya? 79. Apa artinya? Bapak-bapak masih ingat ya? Maka maknanya secara ringkas, Allah zat yang maha berbuat baik. Namanya sangat baik itu udah bagus banget, ini maha. Maka di antara maknanya adalah zat yang selalu menyiapkan kebaikan ketika hambanya sedang meminta.
Di antara yang disiapkan itu belum dikabulkan sudah dicatat dapat pahala. Doa saja belum dikabulkan udah dapat pahala. Dan saya yakin kalau doa itu semuanya ikhlas. Karena perlu, karena butuh. Orang butuh pasti dia ikhlas berdoa. Jadi minimal dapat pahala. Maka kalau pengen mengabulkan, Allah beri dia yang baik. Ya, ini artinya Allah Al-Bar, yang berbuat baik kepada hamba-hambanya yang meminta bi husni ata'i, dengan pemberian yang baik pula. Wa yatafaddalu 'alal 'abidina bi jazil ata'i, dan selalu Allah itu memberikan kemuliaan, keutamaan kepada mereka yang sibuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan pahala yang lebih besar. Mungkin saking fokusnya tadarrus, fokusnya ngaji, fokus baca Al-Quran ya, jadi lupa doa. Sampai habis makan aja lupa semua, nggak baca alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana. Wah, berarti bapak-bapak ini termasuk ya Pak ya. Sibuk merasakan nikmatnya, menikmati santapan bareng ya, sampai lupa doa setelah makan. Ingatnya doa mau sama gitu. Ya, begitu pula Allah Subhanahu wa taala tidak akan tersinggung. Artinya senantiasa ketika kita mungkin berbuat maksiat, lalai dari mengingatnya, tetap Allah berbuat baik kepada kita. Jadi gak baperan Allah ya. Tetap ngasih anugerah rezeki kepada kita semua, walaupun kita banyak maksiat. Dan juga Allah tidak ada yang muncul terbit dari Allah kecuali sesuatu yang baik. Semua pekerjaan Allah itu baik, semua yang disampaikan Allah itu baik. Karena sudah baik, ayo kita jaga. Di antaranya Allah beri kita iman. Kita dipilih oleh Allah untuk beriman kepadanya. Kita dipilih untuk bisa ngaji bareng. Kita dipilih untuk beramal saleh. Alhamdulillah, harus bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana cara kita menerapkan Asmaul Husna ini, Al-Bar? Yang pertama tentunya kita harus yakin, harus mengimani bahwa Al-Bar termasuk bagian dari Asmaul Husna. Ini kewajiban ketika walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah mempunyai Asmaul Husna, maka berdoalah dengan itu. Kok saya belum pernah menyampaikan doanya Pak ya? Tadi udah dibaca bareng-bareng. Bi asma'ikal husna ighfir lana dzunubana. Itu doa dengan Asmaul Husna. Insyaallah mudah-mudahan bisa kita akan menyampaikan doa setiap Asmaul Husna ya. Jadi umumnya ya Allah, ya Rahman ada doanya sendiri, ya Rahim ada doanya sendiri, ya Razzaq terutama ya Pak ya. Ya Razzaq. Iya, ya Fattah, ya Alim. Ada doanya sendiri. Baik. Yang kedua, bagaimana agar kita menyikapi Al-Bar ini, berakhlak dengan Al-Bar? Maka setelah orang tersebut beriman Al-Bar ini Asmaul Husna Allah Subhanahu wa taala, maka kewajiban kita yang kedua, kan kalau ngaku dibuktikan Pak ya. Kalau ngaku dibuktikan kan, kita ngaku beriman, kita buktikan dengan Islam, kita buktikan dengan tindakan nyata, melakukan sholat, ibadah dan sebagainya. Ya, maka ketika kita percaya yakin Allah Al-Bar, maka keyakinan itu akan membawa kita kepada cinta. Jadi penerapan yang kedua adalah wa ayyuhibbahu ta'ala. Yang kedua, seyogianya kita benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ayyuhibbahu ta'ala. Yang kedua, kenapa cinta Pak? Kenapa kita harus mencintai Allah? Karena Allah selalu berbuat baik sama kita ya. Selalu berbuat baik. Tadi disampaikan di antara maknanya tidak akan terbit dari Allah kecuali yang baik. Meskipun menurut kita itu tidak baik atau menyakitkan. Ya, kita makan bakso bareng-bareng tiba-tiba bersin, tiba-tiba perutnya sakit umpamanya.
itu tetap baik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya kita belum tahu hikmahnya, belum tahu rahasianya. Jadi kewajiban kedua adalah mencintai Allah, karena Allah sangat baik kepada kita semua. Nah, dan umum kok, kalau orang itu baik sama kita, kita senang nggak? Senang ya? Jibillah, karakter, udah umum. Dan kalau orang menyakiti kita, berbuat buruk kepada kita, sebaliknya kita akan membencinya, kan begitu ya? Kita diperintahkan untuk menjadikan iblis, syaitan sebagai musuh kita. Kenapa? Karena mereka pengen menyesatkan kita, Pak. Kalau kita menganggap dia kekasih, ya kita akan ikuti caranya, mengikuti bisikannya, godaannya. Karena kita yakin Allah sudah memerintahkan, inna syaitana kana lakum aduwwan mubina. Syaitan, iblis itu menjadi musuh yang nyata, benar-benar sudah memproklamasikan sebagai musuh untuk kita. Masa kita ikutin? Ya, jadi wajar sekali kalau kita bisa mencintai Allah, kalau kita mau mengingat kebaikan Allah, dan sudah jibillah, sudah merupakan hal yang lumrah, karakter manusia kalau akan mencintai orang yang berbuat baik kepadanya dan membenci orang yang jahat, kan gitu ya. Nah, cinta nggak sama Allah, Pak? Cinta nggak kira-kira? Cinta nggak? Bener-bener nggak cintanya kira-kira? Ya karena kita level ilmunya masih pendek ya. Kalau kita cinta sama Allah, cinta sama Nabi, cinta. Ya. Tapi tinggal pengakuannya palsu atau asli. Jadi benar mana jawabannya ya? Diam dulu, pikirkan dulu. Jawabannya yang tepat, Pak. Insya Allah kita akan mencintai Allah dengan qadar yang mampu kita lakukan. Anugerah Allah bagaimana kita mencintai Allah. Karena cinta kita kan ada tahapnya, Pak ya. Ada orang yang cintanya mungkin 10% pada Allah, ada yang sampai 50%, ada yang sampai 100%. Jadi kita perlu belajar untuk lebih mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga tidak boleh menjawab tidak mencintai Allah, kafir, Pak. Nggak boleh. Aku benci Allah, nggak boleh bilang begitu, ya. Karena kita memang sangat meyakini Allah Al-Bar, Maha berbuat baik. Wa li hubbillahi ta'ala alamatun. Nah, sekarang kita sampaikan apa tanda-tanda cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini kita simpel saja, kita ringkas saja. Tanda cinta kepada Allah di antara yang pertama, jadi kita nanti introspeksi, Pak ya. Sur'atum tithalil awamir wajdinabin nawahi. Segera, cepetan, nggak ngeslow, nggak males di dalam melaksanakan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Contoh ya, kita praktekkan, Pak ya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi. Baru saja Bapak membuktikan. Jadi kita diajarkan ulama-ulama kita ketika ada dawuh innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, mendengar disebut an-nabi kita pengen salawat. Kemudian ada perintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Langsung kita baca salawat, enggak nunggu-nunggu dulu. Kita paham, Pak ya? Paham? Itulah kalau orang cinta kepada Allah, dia pengen segera melaksanakan perintah Allah, segera meninggalkan larangan Allah. Umpamanya suka tidak menjaga pandangan ketika kita di sosial ya, di masyarakat. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan agar kita menahan pandangan dari hal yang tidak boleh kita lihat. Cepetan apa sayang, Pak? Cepetan ditinggalkan atau sayang, Pak?
kepada pribadi masing-masing. Jadi kalau kita iman Allah itu maha baik, ya Allah banget sama saya, cakep, tiap hari ngasih saya rezeki, kesehatan dan sebagainya. Masa susah banget kayaknya menghindarkan pandangan ya. Jadi kita bersegera, saya harus bisa karena saya cinta kepada Allah. Jadi segera menjalankan perintah Allah, segera meninggalkan larangan Allah. Ya, jadi jangan banyak pikir, pokoknya jangan dikerjakan itu maksiat. Yang kedua, bukti cinta kepada Allah, kasratu dzikrihi ta'ala, banyak berzikir, menyebut, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, baik mengingat kemuliaan, keagungan Allah, baik mengingat namanya, mengingat ajarannya, ini semuanya namanya zikrullah. Kan ini kompak dan komplit kita. Zikir sudah, mengingat Allah sudah, ngaji juga sudah. Ini namanya kita berzikrullah yang udah komplit paketnya, Pak. Ya. Komplit paket, pakai bakso, Pak ya. Alhamdulillah, ada bakso, ada kopi, saya ada jahe, masya Allah. Jadi banyak menyebut nama Allah. Jadi ketika bapak-bapak cinta dengan sesuatu pasti sering ngomongin itu kan ya. Iya, panggil banget. Umpamanya Pajero udah dibikin itu mulu, masih tinggal 80 juta lagi Bu, tinggal dikit lagi, besok ngomong lagi. Kenapa? Cinta. Maka Allah mengajarkan kepada kita untuk kita banyak mengingat Allah, karena tresno jalaran sapa kulino. Fadzkurullaha dzikran katsira, ingatlah Allah, sebutlah Allah dengan nyebut yang banyak, ingat yang banyak. Karena apa? Lama-lama jadi cinta. Mengingat Allah, mengingat kebaikan Allah, mengingat namanya. Jadi itu bukti kalau kita cinta kepada Allah, banyak menyebut, banyak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, bukti cinta kita kepada Allah, hubbu liqa'ihi ta'ala li'anna al-muhibba yuhibbu liqa'al mahbub, yaitu cinta berjumpa dengannya. Ada rasa rindu, kangen, pengen berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan sampai menggebu-gebu. Dan teruslah itu rindu, Pak, bawa rindu sampai mati seterusnya, karena kerinduan itu akan menyebabkan kita jauh dari selain Allah. Kalau kita kangen dengan seseorang, kita fokus dengan dia, maka kita akan lupa yang lain. Begitu pula dengan Allah. Kalau kita cinta berjumpa dengannya, pengen berjumpa dengannya, kangen, maka kita akan mulai enteng meninggalkan maksiat, Pak. Saya pengen ketemu Allah nanti, pengen dapat keridhaan Allah kalau sudah meninggal nanti, sudah wafat. Maka jangan sampai kita mengecewakan yang kita cintai, kan begitu ya? Iya. Kemudian yang keempat, yang terakhir, kenapa aja Pak? Nggak sampai subuh ngajinya. Hubbu man ahabbahu Allah Ta'ala min al-anbiya'i wal mursalin wal awliya' was salihin wal ulama'il 'amilin, yaitu mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan membenci orang-orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa kiranya orang-orang yang dicintai Allah? Kita, orang-orang mukmin. Kemarin telah disampaikan, di antara kebaikan Allah adalah memberikan kita iman. Betul? Nabi pernah menyampaikan, Allah memberikan dunia kenikmatannya kepada orang yang dia cintai dan kepada orang yang tidak dia cintai. Orang kafir dikasih, orang mukmin dikasih. Tetapi Allah tidak akan memberikan iman kecuali hanya kepada orang yang dia cintai, Pak. Jadi panjenengan semua itu kekasih Allah semua, Pak. Mung ada levelnya, hanya ada levelnya. Levelnya ya kita dicinta Allah belum bisa membalas cinta Allah aja, kan begitu ya? Ya, dan kita akan berusaha ini, ya Allah, kami sedang berusaha mengenalmu dengan namamu. Ternyata Engkau wajib kami cintai, kan begitu ya? Ini cara kita mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan mencintai orang yang dicintai Allah, mukmin, siapapun. Yang paling utama, terutama baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mencintai Allah maka harus mencintai Rasulullah, mencintai para utusan Allah,
mencintai para wali Allah, mencintai orang-orang salih, para ulama, itu mereka dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan mencintai orang-orang yang bermaksiat sudah taubat. Jangan diingat-ingat dulu. Ya, ini dulu tukang nyolong sandal di masjid, mending nyolongnya 2, bukan 2, nyolongnya cuma 1 sandalnya. Bingung. Ya, puyeng. Besok hilang lagi, 1 yang atau mana? Kan otomatis gak kepakai dan ya. Tapi dia tobat sekarang, udah ke masjid, udah ketahuan pakai CCTV kan. Jangan diinget-inget. Lo kemarin sandalnya mana? Yang itu, ngatok, yang kiri. Udah jangan ditanyain. Ya, dia udah jadi kekasih Allah karena apa? Dia tahu taubat. Kira-kira bisa Pak seperti itu Pak? Jangan dendam ya. Karena apa? Ya karena menjadi kisah dia dan menjadi ujian kita. Apakah kita bisa mencintai orang-orang yang sudah bertaubat sebagaimana Allah mencintai mereka? Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Kan doa bapak-bapak ketika selesai wudu kan? Apa lupa Pak? Apa nggak doa Pak? Waduh, bingung juga ini. Nah, dan membenci orang yang dibenci Allah. Allah membenci orang-orang fasik, orang-orang yang ahli berbuat dosa besar, orang-orang yang berbuat kerusakan. Ya, ini dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita pun benci. Tetapi tentu ada namanya sesuatu yang pantasnya bagaimana lah gitu ya. Ada batas membencinya. Tentunya orang-orang yang jauh dari Allah, pertama kita nasihati, kita ingatkan. Itu artinya kita membenci sifatnya agar dia berubah lebih baik. Jadi membenci syaitan, membenci iblis, membenci keinginan hawa nafsu yang berlebihan. Udah punya mobil 4 aja ya, rodanya masih pengen mobil lagi beli tanpa ada alasan yang jelas. Kalau mau beli mobil 10 dibagi-bagi buat ustaz-ustaz gak apa-apa, buat dakwah, buat berjuang. Allahumma ya, mudah-mudahan barokah. Itu saja. Yang terakhir, jadi itu penerapan Asmaul Husna Al-Bar ya. Kemudian perlu diketahui, mungkin ini jarang yang menyampaikan, tapi saya perlu menyampaikan ya. Setiap manusia, setiap makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang bernyawa khususnya, itu Allah Subhanahu wa ta'ala di zaman azali itu sudah menciptakan ruhnya. Dan ruh itu pun sudah diberi nama oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sudah memberikan dia nama. Dan karena mereka adalah hamba-hambanya, maka sudah dikasih nama sesuai dengan nama dia nanti. Karakter di dunia seperti apa. Maka di antara hamba Allah di azali, ruhaninya dikasih nama Abdullah. Nah, ada yang namanya Abdurrahman, ada Abdul Rahim, Abdul Malik, Abdul Qudus, Abdus Salam, Abdul Mukmin, Abdul Muhaimin, dan seterusnya. Terakhir sampai Abdus Sabur. Itu semua dikasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham Pak? Tetapi mereka waktu itu masih menjadi abdu, menjadi hamba Allah yang setia, yang ta'ah, yang yakin kepada Allah. Begitu sudah di alam dunia, rada berbeda ceritanya Pak. Namanya tadinya dia Abdullah, di alam azali dia mengakui Allah sebagai Tuhannya. Begitu lahir, ya dewasa, nafsunya melupakan dia. Syaitan melupakan dia dari itu kejadian itu, sehingga dia lupa bahwa dia hamba Allah yang wajib menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham Pak kira-kira Pak? Tetapi di dunia namanya bukan itu. Mungkin karena yang ngasih nama kan bukan Allah, tapi bapak ibu atau ustadznya. Ustadz kasih nama anak saya dong, Muhammad Idris umpamanya. Kasih nama Agus Wartoyo umpamanya. Padahal nama rohaninya ada. Asma rohaninya itulah yang menyebabkan karakter bapak-bapak. Ya, jadi setiap manusia itu mengandung Abdul Asmaul Husna, Abdullah, Abdurrahman. Kalau orang itu lembut hatinya, ya, berhati-hati dalam bekerja, sehingga hasilnya sempurna atau bagus, bisa jadi dia punya namanya Abdul Latif umpamanya. Walaupun nama jasadnya adalah Bambang umpamanya. Paham ya Pak ya? Nah, maka nama itulah nanti ketika bapak-bapak
akan dipanggil oleh Allah di padang mahsyar, dan bapak-bapak sudah dipastikan masuk surga itu akan dipanggil, Pak. Ya Abdul Latif, wahai yang namanya Abdul Latif, nanti akan berdiri semua yang namanya Abdul Latif. Ya Abdurrahman, nama ruh aslinya ya, maka akan bangkit semua Abdurrahman, udkhulul jannah, karena sudah menjadi hamba Allah. Pernah dengar seperti ini, Pak? Belum kan? Baru, tidak apa-apa, namanya baru ngaji ya. Jadi maka di antara hamba Allah itu ada yang namanya Abdul Bar. Di dunia dia punya karakter Al-Bar, yaitu orang yang selalu berbuat kebaikan. Bisa jadi rohaninya aslinya namanya Abdul Bar, orangnya baik, dan gampang emosian, tetap ngasih aja ya, dicemooh, dihina sama orang yang dia kasih, tetap aja dia ngasih, tidak masalah, karena dia orang namanya Abdul Bar. Sudah paham? Ya, jadi maka di antara hamba-hamba Allah yang dikhususkan dengan nama Abdul Bar adalah mereka yang selalu berusaha, mempunyai sifat karakter selalu mencintai dan berusaha memperjuangkan kebaikan. Jadi dia di situ ada kemuliaan, dia datang. Contoh begini, di bulan Ramadan, terakhir Ramadan namanya, dipersiapkan saya harus baik ibadah bulan Ramadan. Ntar lagi kurban, saya harus siap-siap karena ntar lagi akan ada Idul Adha. Dia selalu termotivasi terus dengan asma ini Al-Bar ini untuk berbuat lebih baik. Kira-kira begitu Pak ya? Melihat sampah-sampah, bukan sampah sih ya, sisa-sisa ketika habis makan kita barang-barangnya nggak disuruh Pak, dibersihin ya. Karena apa? Abdul Bar itu diantara karakternya selalu mencari hal-hal yang bersifat mulia, selalu mencari kemuliaan, mencari sesuatu menjadikan dia lebih sempurna. Itu diantara makhluk Allah yang diberi nama ruhnya Abdul Bar. Jadi banyak sekali. Jadi mungkin diantara bapak-bapak ini ada yang namanya Abdurrahman, ada namanya Abdurrahim. Apa bisa dibuktikan? Bisa, kalau Allah berkehendak bisa saja. Nah, apakah saya pernah membuktikan? Pernah. Saya pernah membuktikan orang namanya siapa? Ya Abdul Karim. Dia jawab, saya Abdul Karim. Ruhaninya itu menjawab, kok saya menjawab ya? Itu karena ruh Anda. Anda punya ruh, punya hati. Itu hati Anda yang penuh dengan zikir, ruh Anda yang bahagia dengan iman akan menjawab nama dia adalah Abdul Karim. Itu contoh saja Pak. Contoh. Jadi setiap manusia, jin, malaikat itu mempunyai asma ruh, ya, asma asli dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita suatu saat diberi pengetahuan, diberi pemahaman bahwa kita punya asma yang mulia di antara Asmaul Husna tersebut. Entah Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, sampai Abdul Sabur. Jadi kan Abdul Sabur sabar banget ya Pak ya orangnya. Oke, ini saja mungkin dari saya, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan bapak-bapak pada tersinggung Pak ya. Pada tersinggung semua Pak ya. Ya, tersinggung untuk selalu berbuat lebih baik. Dari saya cukup sekian, kiranya banyak kata-kata saya menyinggung perasaan bapak-bapak. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Tumtum ma'as salamah wal afiyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.